Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Septarisa dengan NPM 242376. Nah, di video kali ini saya akan mewawancarai seorang guru mengenai kurikulum merdeka dan kurikulum nasional. Nah, di samping saya sudah ada Ibu guru beserta wali kelas dari SD Negeri 3 Kota Lubuk Linggau, yaitu yang bernama Ibu Ria Angelina, Sarjana Pendidikan. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Langsung saja, pertanyaan pertama, apakah Ibu memahami tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Menurut pendapat saya, untuk kurikulum merdeka sampai dengan saat ini sudah saya pahami. Kalau untuk kurikulum nasional itu sudah memahami, tapi belum sepenuhnya karena mungkin ini masih baru kali ya. Jadi saya belum mengetahui yang lebih mendalam lagi. Ya, baik. Mungkin langsung ke pertanyaan yang kedua ya, Bu ya. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Pandangan saya tentang kurikulum merdeka atau KUMAR ini merupakan adanya suatu inovasi pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat yang ada pada diri siswa tersebut. Misalnya dapat saya berikan contoh, yaitu dapat mendukung pengembangan karakter anak, kemudian membantu siswa menjadi individu yang lebih baik atau mandiri, memfasilitasi minat dan bakat siswa tersebut. Sedangkan kurikulum nasional akan datang mungkin ini merupakan suatu modifikasi, revisi, atau memperbarui konten yang sesuai dengan struktur dan pencapaian kurikulumnya. Oke, berarti itu tadi pandangan dari Ibu ya? Ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka? Untuk perbedaannya mungkin hanya pada pendekatan saja, secara fleksibel tadi ya. Pada K13 ini dia lebih terstruktur dan berfokus pada pencapaian kompetensi dasarnya. Di dalam K13 ini kan menggunakan pendekatan secara tematik. Kemudian di mana sebagai mata pelajaran itu dapat diintegrasikan dalam bentuk tema, misalnya tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5 sampai ke semester berikutnya tetap ada tema selanjutnya seperti itu. Sedangkan KUMAR ini dia lebih memilih kepada kebebasan bagi sekolah dan guru untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada dalam diri siswa tersebut, sehingga seorang guru itu dia bisa memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Berarti dia itu gimana ya, namanya juga kan kurikulum merdeka, berarti dibebaskan seperti itu. Merdeka, iya. Bebas ya, Pak. Kalau 2013 dia lebih ke tema. Kalau di KUMAR ini dia tidak berpacu ini kesesuaian terhadap guru dan siswa. Maksudnya misalnya hari ini dia mau menggunakan dengan pendekatan apa, dengan materi apa, itu terserah, kayak itu. Lebih dibebaskan lagi agar siswa itu menjadi lebih tertarik dan kemampuannya lebih meningkat seperti itu. Dan dengan yang kita lakukan seperti itu, jadi ketertarikan siswa dalam belajar itu menjadi tambah semangat, kemudian mereka lebih paham atau lebih mengetahui tentang materi yang akan kita ajarkan. Seperti itu mungkin. Itu perbedaannya ya. Langsung kita ke pertanyaan keempat. Apa tanggapan Ibu terkait isu ganti menteri, ganti kurikulum?
Menurut pendapat tanggapan saya ini berdasarkan pendapat saya, meskipun pernah ada kata-kata ganti menteri, ganti kurikulum, ini emang sudah sering saya dengar sih. Tapi perubahan kurikulum bisa menjadi bagian dari visi menteri baru. Bukan berarti itu harus terjadi, karena ada kesinambungan dan evaluasi kurikulum yang ada. Dan kurikulum itu harus selalu berkembang. Seperti yang kita ketahui kan, dari misalnya dari kurikulum K13 itu berubah menjadi tematik, dan kemudian ini nanti bahkan sudah ada yang bilang kurikulum akan berubah lagi, tapi belum tahu kurikulum apa itu kan. Biasanya nanti sudah mendekati baru dikasih tahu kita harus menggunakan kurikulum dengan yang ini. Jadi kami ya sebagai seorang guru harus mengikuti apa perintahnya, seperti itu. Dan kurikulum itu kan harus selalu berkembang, nggak seperti itu saja. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat juga, seperti itu. Tidak harus diganti, tapi lebih meneruskan dan dikembangkan lagi Ya, dikembangkan lagi mungkin agar menjadi lebih bagus lagi kan. Mungkin seperti itu sih kalau pendapat saya. ya. Tetapi kalau misalnya udah ada harus ganti kurikulum, ya apa boleh buat, mungkin harus kita ikuti juga. Ya, baik Bu. Lanjut lalu ke pertanyaan yang kelima. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka secara ideal? Untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini, ya, sekolah kami sudah menerapkannya dari tahun berapa ya? Pokoknya dari awal adanya kurikulum Merdeka, ya sekolah kami sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka, tetapi bertahap. Misalnya kelas 1 dan kelas 5 kayak itu. Kemudian nanti bertingkat lagi semester selanjutnya ketika naik kelas 2 dan kelas 6. Kemudian tingkatin lagi kelas 3 dan kelas 4. Dia secara bertahap, enggak sekaligus dari kelas 1 sampai kelas 6 harus semuanya kurikulum Merdeka, tapi dia bertahap. Itu ya. Seperti itu kalau di sekolah kami. Ya, lalu yang keenam pertanyaannya, tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum Merdeka? Kalau di sekolah kami sudah pernah dalam memilih implementasi P5, yaitu misalnya seperti bangun jiwa dan raganya itu di fase A. Pada fase A ini yaitu tingkatannya untuk kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan fase B itu kami pernah memilih tema kearifan lokal. Fase B ini tingkatannya kelas 3 dan 4. Nah, untuk yang terakhir itu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan ini kami letakkan pada fase C di tingkat kelas 5 dan kelas 6. Ya, seperti itu kalau di sekolah kami. Baik, Bu. Nah, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Sudah pernah saya mengikuti. Sudah berapa kali itu, Bu? 2 kali. Tingkat apa dan insight apa yang Ibu dapatkan dari pelatihan itu? Banyak sih, dari materinya, dari bahan-bahan ajarnya. Kami diajarkan misalnya membuat modul ajar. Kalau keluar itu seperti ini modul ajarnya, kayak itu. Kemudian penilaiannya ada juga. Kemudian apalagi ya, misalnya saat kita memberikan soal kepada siswa itu seperti ini. Kalau misalnya saya kan di kelas rendah itu
Jadi kalau bisa soalnya tingkatannya jangan terlalu tinggi, takutnya nanti siswa itu tidak bisa menjawabnya. Nah, kita harus membuat soalnya itu sesuai dengan tingkatan mereka. Jadi Seperti itu. dengan pelatihan ini sudah ada gambaran begitu ya? Iya, sudah ada. Ya, lalu ke pertanyaan berikutnya, proyek apa proyek apa yang pernah Ibu lakukan selama mengajar? Kalau untuk proyek ini yang pernah kami lakukan seperti tutup botol bekas itu. Kalau untuk kelas 1 kami buat misalnya anak-anak disuruh tutup botol bekas itu dikumpulkan, kemudian mereka diberikan tugas untuk membuat sebuah kerajinan tangan, misalnya buat wadah tisu, wadah pensil, terus bisa juga misalnya untuk ditempelkan kertas-kertas yang berhuruf seperti alfabet kayak itu kan, kita jejerkan, jadi anak-anak bisa mengetahui oh alfabet tuh ini saja. Kalau misalnya ada yang lupa, dia bisa melihat kan dari yang ditempel kita tadi. Kemudian kalau kelas tinggi itu dia sudah bisa membuat baju bahan dari daur ulang, misalnya dari sampah, limbah plastik, dan mereka mengumpulkan itu, kemudian itu dibersihkan, terus mereka bisa sekreatif mereka membuat baju atau apa kayak itu, dan nanti hasilnya akan kami tampilkan misalnya pada saat gelar karya atau ada acara perpisahan itu kan. Nah, anak tersebut kita tampilkan, jadi kita bisa melihat hasil dari proyek yang sudah ada di sekolah kita itu. Berarti dengan proyek itu anak-anak terasa kreativitasnya. Iya, kreativitasnya dapat kayak itu. Lalu pertanyaan berikutnya terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya semua dimensi profil pelajar Pancasila itu perlu diimplementasikan karena ada 6 dimensi itu semuanya sangat berkaitan. Semua dimensi itu sangat berkaitan, seperti itu. Kaitan ya. Ya. Berikutnya, apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum Merdeka ini? Harapan saya yaitu agar dapat terciptanya pembelajaran yang lebih aktif dan bermakna sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, dapat mempersiapkan peserta didik untuk menjadi generasi yang berkarakter terhadap perubahan zaman. Itu saja mungkin. Baik. Karena kan zaman kan sudah banyak perubahan. Dengan adanya perubahan, Dapat jadi mengimbangi. iya, peserta didik itu harus lebih bisa memahami dan mengimbanginya. Ibu. Nah, berikutnya, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajarannya? Seperti apa contohnya, Bu? Sangat sesuai sih dengan kebutuhan siswa. Contohnya seperti pembelajaran yang berdiferensiasi, bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar dari masing-masing siswa tersebut. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana interaksi Ibu dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka atau Kurma ini, Bu? Implementasinya mungkin lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, bisa melibatkan komunikasi yang lebih terbuka
kolaboratif dan didasarkan pada kebutuhan siswa. Kemudian di dalam Kummer itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan, lebih semangat dan lebih efektif. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi saintifik, HOTS, P5 dan keterampilan abad ke-21 di dalam modul yang Ibu buat? Ini dapat dimasukkan melalui desain pembelajaran yang melibatkan berbagai aktivitas. Misalnya kalau literasi itu dapat diintegrasikan penggunaan berbagai sumber informasi seperti analisis teks dan pemecahan suatu masalah. Literasi ini biasanya itu sebelum belajar itu kalau di sekolah kami anak-anak itu dibiasakan dulu untuk membaca buku 15 menit atau 10 menit seperti itu. Kemudian di setiap kelas itu kalau di sekolah kami itu dia ada pojok literasi. Jadi Pak, misalnya pada saat pagi hari sebelum masuk sekolah itu anak-anak kalau gurunya belum datang dia bisa belajar bersama dulu di pojok literasi. Kemudian pada saat istirahat ketika mereka sudah jajan, sudah merasa tenang seperti itu, waktunya masih ada, mereka bisa bersama teman-temannya belajar bersama atau membaca bersama di pojok literasi tersebut. Jadi bisa menambah ilmu ya, Pak? Ya, kemudian dari pendidikan saintifik, aktivitas observasi dan eksperimen. Kalau HOTS itu dia melalui soal-soal. Misalnya kita memberikan sebuah soal. Kalau HOTS ini kalau tidak salah soal yang berbentuk HOTS itu peningkatannya lebih tinggi seperti itu. Menurut saya sih kalau sudah HOTS itu sudah tinggi tingkatan soalnya. Kalau P5 itu dalam proyek-proyek yang lebih relevan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada kan yang di soal nomor berapa tadi, masalah P5 tadi kan. Kemudian untuk abad ke-21 itu anak-anak tersebut bisa berpikir secara kritis, kemudian komunikasinya dan kreativitas dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas seperti dalam pemecahan suatu masalah. Mungkin itu saja menurut saya. Baik, mungkin cukup sampai di sini wawancara kita di video kali ini, Bu. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau terdapat kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Alika Septarisa sebagai moderator di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.